Selanjutnya adalah tujuan dan prinsip-prinsip BK di TK dan SD. Yang pertama adalah tujuan bimbingan dan konseling di TK atau SD. Menurut Yusuf tahun 2009, tujuan bimbingan konseling secara umum adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dalam lingkungan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Selanjutnya adalah materi fungsi bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, fungsi bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik agar mampu mencegah dan menghindarkan diri dari berbagai permasalahan. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik agar dapat mengatasi masalah yang dimilikinya. Yang keempat, itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik agar memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kelima adalah fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik agar memperoleh pembelaan hak, memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Materi selanjutnya adalah asas-asas bimbingan dan konseling di TK atau SD. Saat pelaksanaan bimbingan dan konseling, ada asas-asas yang harus dilaksanakan bagi seorang konselor. Asas-asas ini adalah jiwa dan nafas dari kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan dengan tersendat atau mungkin berhenti sama sekali. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan menghendaki agar konselor dapat merahasiakan data diri dari konseling yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli itu dapat mengikuti kegiatan secara sukarela tanpa ada unsur paksaannya. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli mampu terbuka selama proses konseling berjalan tanpa adanya kebohongan dalam mengungkapkan segala permasalahannya. Yang keempat adalah asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli dapat mengikuti kegiatan konseling secara aktif, dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan konseling. Kemudian yang kelima adalah asas kemandirian, yaitu peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseli diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan mengenal ciri-ciri diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang keenam adalah asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik
atau konseli yang mengikuti penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling itu mengungkapkan permasalahan yang sedang terjadi sekarang, bukan masalah yang sudah lampau. Kemudian yang ketujuh adalah asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan. Kemudian yang kedelapan adalah asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Kemudian yang kesembilan adalah asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang ada. Kemudian yang ke-10 adalah asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan, kegiatan, bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 adalah asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang ke-12 adalah asas Tuturi Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Sekian materi saya pada hari ini. Kiranya materi yang sudah saya bawakan itu dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya Anggira Saturnip undur diri. Terima kasih.